Jangan tunggu angin sempurna untuk membentangkan sayapmu, karena langit tak pernah dijanjikan bagi mereka yang menunggu, melainkan bagi mereka yang berani melangkah meski jantung berdebar dan kaki gemetar. Ingatlah, tidak mencoba adalah satu-satunya kegagalan yang sejati. Come back to podcast Ilusi. Hari ini kita kedatangan tamu dari masa lalu, seorang polimet, pujangga, ilmuwan, dan juga seorang pionir penerbangan dunia. Assalamualaikum Tuan Abbas Ibnu Firnas. Selamat datang di ruang waktu kami. Waalaikumsalam. Saya merasa seolah dibangkitkan kembali oleh mimpi yang belum selesai. Terima kasih telah mengundang saya ke dunia yang dulu hanya bisa saya hayalkan. Tuan Abbas, jika kata-kata adalah jendela, maka yang baru saja Anda ucapkan terasa seperti membuka jendela ke langit masa lalu dan masa depan sekaligus. Kami yang hidup di zaman ini merasa terhormat bisa menyambut kembali seorang pemimpi besar yang pernah menantang langit. Bahkan sebelum dunia tahu bahwa ia bisa diterjang. Dan kini, dengan rasa kagum dan segan, izinkan kami mengajukan pertanyaan agar mimpi yang dahulu belum selesai bisa kita gali bersama di sini. Dengan senang hati. Perkenankan saya memulai pertanyaan dari momen paling dramatis dalam hidup Anda. Saat Anda berdiri di atas menara Cordoba dan bersiap terjun dengan sayap hasil ciptaan Anda sendiri, di saat dunia belum pernah menyaksikan manusia mencoba menantang langit secara nyata. Apa yang sebenarnya terlintas dalam benak Anda? Sebuah keyakinankah? Sebuah keraguan? Atau justru sebuah keheningan penuh harapan? Yang terlintas bukan hanya satu hal, tapi 3 sekaligus. Pertama, keyakinan bahwa apa yang saya pelajari, saya amati, dan saya bangun dengan tangan saya sendiri tidaklah sia-sia. Kedua, keraguan, karena saya tahu tidak ada satupun manusia sebelum saya yang mencoba hal ini dan kembali dengan kisah utuh. Dan ketiga, keheningan. Keheningan itu seperti doa yang tidak diucapkan, seolah langit sedang menunggu saya tanpa janji apapun. Apakah saat itu Anda merasa sendirian? Secara fisik, mungkin saya dikelilingi oleh orang-orang yang sebagian menertawakan dan sebagian mendoakan. Tapi secara jiwa, ya, saya sendirian. Karena tidak ada yang benar-benar mengerti kenapa saya melakukan ini, kecuali saya sendiri. Saya tidak ingin melawan hukum alam. Saya hanya ingin mengenalnya lebih dekat. Baik, banyak orang takut untuk melompat, bahkan dari tempat yang rendah sekalipun, apalagi dari menara yang sangat bersejarah seperti yang Anda lakukan. Lantas apa yang membuat Anda tetap memilih untuk terjun? Karena saya tahu, jika saya tidak melompat hari itu, saya akan menyesal seumur hidup. Dan lebih baik saya jatuh karena mencoba, daripada bertahan di tanah dan terus bertanya, bagaimana jika? Sungguh, sebuah keberanian yang tak hanya menantang gravitasi, tapi juga menantang keraguan manusia itu sendiri. Tuan Abbas, banyak orang-orang menganggap langit sebagai ranah yang sakral, tak terjamah manusia, terlalu mulia untuk disentuh. Namun Anda dengan penuh keberanian berkata, langit juga milik para pemimpi. Apa yang membuat Anda yakin akan hal itu? Apa yang membuat Anda percaya bahwa langit tidak hanya untuk dilihat, tapi juga untuk didekati? Karena setiap kali saya menatap langit, saya tak pernah merasa ditolak. Hanya diuji. Langit itu tidak pernah berkata, tidak boleh. Ia hanya bertanya, sudahkah engkau siap? Dan saya percaya, mimpi yang paling mustahil pun akan mencari pemiliknya yang paling keras kepala. Jadi bagi Anda, langit bukan batas? Langit bukan batas. Ia adalah cermin. Ia memantulkan keberanian kita atau ketakutan kita. Bagi mereka yang berjalan dengan kepala tertunduk, langit tampak jauh. Tapi bagi mereka yang berani menengadah, ia seolah berbisik, naiklah jika engkau berani. Dan Anda memilih untuk menjawab bisikan itu.
Bukan hanya sekedar menjawab, saya menulis balasan dengan tubuh saya sendiri, terbang sebentar di udara, dan jatuh. Ya, tapi tidak kalah. Karena meskipun gravitasi menarik saya ke tanah, mimpi saya sudah pernah menyentuh langit. Itu menarik. Baiklah, Tuan, Anda dikenal bukan hanya sebagai seorang ilmuwan yang mengutak-atik logika dan mekanika, tetapi juga sebagai seorang penyair dan filsuf yang menyentuh makna terdalam kehidupan. Dalam diri Anda, ilmu dan seni tampaknya tidak saling bertentangan, tetapi justru berjalan beriringan. Pertanyaannya, apakah keduanya memang saling menguatkan dalam proses penciptaan Anda? Saya percaya ilmu adalah struktur dan seni adalah jiwa. Tanpa jiwa, struktur hanya menjadi kerangka kosong. Tanpa struktur, jiwa menjadi bayangan yang tak berwujud. Jadi Anda menulis puisi dengan rumus dan merancang alat dengan irama. Persis, ketika saya membangun alat terbang, saya tak hanya menghitung sudut dan berat. Saya membayangkan bagaimana angin akan bernyanyi di antara sayap-sayap itu. Saya tak hanya berpikir, apakah ini bisa terbang? Tapi saya juga bertanya, apakah ini bisa bermimpi? Ilmu membuat saya tahu bagaimana. Seni membuat saya tahu mengapa. Sebuah simfoni antara akal dan rasa. Dan dalam setiap percobaan, setiap kegagalan, bahkan setiap luka, saya menemukan puisi. Sebab pencipta sejati tidak pernah memilih antara logika atau keindahan. Ia merangkai keduanya menjadi sayap. Indah sekali, seolah setiap kegagalan pun punya nada, dan setiap luka menyimpan irama penciptaan. Baik, tapi ketika percobaan itu berakhir dengan cedera pada punggung, adakah Anda merasa kecewa atau justru menganggap itu semua sebagai bagian dari proses menuju penemuan yang lebih sempurna? Rasa kecewa itu manusiawi. Saya tidak akan membohongi diri sendiri. Sakitnya bukan hanya pada punggung, tetapi juga pada harapan. Namun, saya tidak pernah melihat luka sebagai akhir dari perjalanan, melainkan sebagai jejak. Jejak yang ditinggalkan oleh langkah pertama seorang pejalan menuju sesuatu yang belum pernah dicapai. Jadi meski terjatuh, Anda tidak pernah menganggapnya sebagai kegagalan? Sama sekali tidak. Saya percaya, jika saya tidak jatuh pada hari itu, maka takkan ada yang terbang pada hari ini. Jatuh bukan kegagalan. Ia hanyalah satu bagian dari rumus panjang bernama keberhasilan. Dan mungkin langit pun waktu itu belum siap melepaskan Anda. Barangkali begitu, tapi saya yakin ia mencatat nama saya. Itu mungkin. Tapi zaman Anda hidup belum mengenal konsep teknologi penerbangan seperti masa kini. Lantas, dari mana Anda memperoleh inspirasi untuk membangun alat terbang tersebut? Apakah dari burung, dari langit, atau dari dalam hati Anda sendiri? Saya akan katakan ketiganya. Karena burung mengajarkan saya bentuk, langit menawarkan saya tujuan, dan hati saya menyebut api keinginan untuk mencapainya. Setiap kali saya melihat burung melayang di udara, ada bagian dari diri saya yang tidak ingin hanya menatap, tetapi ikut serta. Luar biasa. Jadi bukan hanya studi dan pengamatan, tapi juga rasa yang menuntun. Benar, ilmu tanpa rasa hanyalah angka. Rasa tanpa ilmu hanyalah hayalan. Tapi saat keduanya menyatu, maka imajinasi bisa diberi wujud dan mimpi bisa diberi arah. Dan Anda memilih langit sebagai arah itu. Karena langit tak pernah membatasi, ia hanya menunggu siapa yang berani menemuinya. Sekiranya Anda hidup di zaman sekarang dan melihat manusia mampu terbang dengan mesin raksasa, bahkan menembus atmosfer keluar angkasa, apa reaksi pertama yang akan Anda berikan? Barangkali saya akan terdiam terlebih dahulu. Tentu karena takjub. Tapi bukan hanya karena takjub semata, tapi karena hati saya akan penuh rasa syukur.
Sebab benih kecil yang pernah saya tanam di masa lalu, kini telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang sampai bintang. Apakah Anda tidak merasa iri melihat manusia modern telah menaklukkan langit jauh lebih tinggi? Tidak, sama sekali tidak. Seorang penanam tidak cemburu pada buah. Ia justru bahagia ketika buah itu ranum dan dinikmati oleh dunia. Saya tidak pernah terbang tinggi, tetapi jika mimpi saya ikut terbang bersama mereka, itu sudah lebih dari cukup. Jadi bagi Anda, pencapaian zaman ini adalah kelanjutan dari sebuah warisan. Tepat sekali, pengetahuan adalah mata rantai. Saya hanya satu mata kecil dalam rantai panjang peradaban manusia. Tetapi betapa indahnya jika setiap mata, sekecil apapun, mengarah ke langit. Baik Tuan Abbas, bayangkan Anda memiliki kesempatan berdialog dengan para ilmuwan modern. Apakah pertanyaan pertama yang akan Anda ajukan kepada mereka? Pertanyaan pertama saya sederhana, namun mungkin tak mudah dijawab. Apakah kalian masih bermimpi? Masih bermimpi? Tuan Abbas, maaf. Ya, di zaman saya, mimpi adalah satu-satunya kendaraan menuju hal yang mustahil. Kini kalian memiliki segala perangkat, Ya, teknologi, saya paham. dan kecanggihan. Namun apakah jiwanya masih bermimpi? Ataukah kalian kini hanya berjalan, mengulang temuan, tanpa bertanya ke arah bintang? Pandangan yang sangat menarik. Anda seolah menegaskan bahwa ilmu tanpa mimpi akan kehilangan arah. Ilmu tanpa mimpi ibarat sayap tanpa angin. Ia ada, tetapi tak pernah terbang. Sangat puitis dan juga filosofis. Barangkali itulah yang harus kita jaga hari ini. Bukan hanya ilmu yang terus tumbuh. Tuan Abbas, ini pertanyaan yang sedikit konyol sebenarnya. Menurut Anda, apakah manusia sebenarnya terlahir untuk berjalan atau untuk terbang? Pertanyaan yang tampaknya ringan, namun menyimpan beban filsafat yang dalam. Manusia memang terlahir untuk berjalan. Itu kodrat jasmaninya. Tapi manusia juga terlahir untuk membayangkan. Dan di sanalah sayapnya tumbuh. Dalam imajinasi, dalam mimpi, dalam hasrat untuk melampaui batas. Jadi, saya katakan, manusia terlahir untuk berjalan, namun ditakdirkan untuk terbang. Jawaban yang membuat pertanyaannya justru terasa kurang layak. Oke Tuan, sekarang mari kita sedikit bermain dengan imajinasi. Jadi saya akan memberikan beberapa pilihan dan Anda cukup memilih salah satu. Tapi tentu saja Anda bebas menjawab dengan hati, bukan hanya sekedar logika. Wah, hahaha, baik-baik. Saya sedikit tegang. Oke, pertanyaan pertama. Kembali ke Menara Cordoba untuk percobaan kedua atau menjelajahi dunia modern sebagai ilmuwan tamu NASA? Menara Cordoba adalah sahabat lama. Di sanalah saya menantang langit untuk pertama kalinya. Tapi kali ini, saya ingin berjalan di antara para ilmuwan yang telah melampaui batas gravitasi. Sebagai tamu NASA, mungkin saya bisa berbisik kepada mereka bahwa terbang bukan sekedar soal teknologi, tapi juga soal keyakinan dan keberanian. Pilihan berikutnya. Berbincang dengan Leonardo da Vinci atau melihat anak-anak zaman ini bermain layang-layang sambil bermimpi menjadi pilot. Leonardo adalah saudara sejiwa saya yang belum pernah saya temui. Tapi anak-anak dengan layang-layang di tangan dan angan-angan di langit, merekalah masa depan. Saya ingin duduk bersama mereka, mendengar tawa mereka, dan mungkin menambahkan sedikit mimpi ke dalam tali layang-layang mereka. Jawaban yang bijaksana. Dan yang terakhir, dikenang sebagai ilmuwan pelopor atau sebagai penyair langit yang tak pernah berhenti bermimpi. Yang satu memberi saya tempat dalam buku sejarah, yang lain memberi saya tempat dalam hati manusia. Maka biarlah saya dikenal sebagai penyair langit, karena dunia ini
terlalu sering melupakan bahwa langit bukan hanya untuk diterbangkan, tetapi juga untuk dikagumi. Luar biasa. Anda tidak sekedar hanya menjawab, tapi Anda juga menggambar dengan kata. Sebab dalam imajinasi, kita semua bisa terbang tanpa sayap. Benar sekali, itu hal yang sering saya lakukan. Oke Tuan, sejarah mencatat Anda sebagai sosok yang berani melampaui masanya. Namun, sejarah juga seringkali hanya mencatat keberhasilan dan melupakan rasa takut, luka, dan kesepian di baliknya. Apakah Anda sempat merasakan itu semua? Ketakutan, luka, atau bahkan kesendirian saat mengejar impian yang begitu mustahil di mata dunia? Tentu saya merasakannya. Bahkan sebelum kaki saya meninggalkan tanah, hati saya sudah lebih dulu jatuh ke dalam jurang keraguan. Setiap helai bulu di sayap saya dirajut bukan hanya oleh ilmu, tapi juga oleh sepi yang panjang dan oleh tatapan sinis dari mereka yang tak percaya. Kesendirian adalah teman yang paling setia bagi para pemimpi awal, dan luka adalah bahasa yang digunakan langit untuk menguji ketulusan kita. Jadi, impian bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang kesediaan untuk menanggung sepi dan luka. Ya, benar. Terbang bukan hanya tentang menaklukkan angin, tapi juga tentang menerima bahwa terkadang sebelum kita menggapai bintang, kita harus jatuh ke bumi lebih dulu. Oke. Pertanyaan terakhir saya. Jika ada seorang pemuda berdiri di tepi menara hidupnya, takut untuk melompat, takut untuk mencoba, apa yang ingin Anda bisikan kepadanya sebelum ia mengambil langkah pertamanya menuju langit? Aku akan berkata padanya, jangan tunggu angin sempurna untuk membentangkan sayapmu, karena langit tak pernah dijanjikan bagi mereka yang menunggu, melainkan bagi mereka yang berani melangkah meski jantung berdebar dan kaki gemetar. Ketekunan adalah bagian dari terbang, sebagaimana bayangan selalu mengikuti cahaya. Tapi ingatlah, tidak mencoba adalah satu-satunya kegagalan yang sejati. Sebuah bisikan yang lebih nyaring dari teriakan. Baik. Terima kasih Tuan Abbas untuk keberanian Anda, untuk puisi di balik percobaan, dan untuk sayap yang Anda tinggalkan bagi mimpi generasi setelah Anda. Senang sekali bisa berbincang langsung dengan pionir penerbangan dunia. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah berani melanjutkan mimpi saya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di episode berikutnya hanya di podcast Ilusi. Ingat pesan yang terakhir. Salam. Pesan Tuan Abbas maksudnya.